Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita. Yang terlebih penting adalah memberikan ketetapan keimanan di dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pula kita dapat berkumpul di Majlis Al-Waqi'ah Center bersama dengan sahabat teman kita yang melakukan live streaming, mengikuti acara live streaming ini, menonton langsung dan mengikuti zikir langsung ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya dari kita, baik yang jauh maupun yang dekat, kesemuanya doa-doa kita hari ini dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir kita diterima, dan insya Allah suatu saat kita meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu menetapkan iman Islam kita, menguatkan iman Islam kita dengan berbagai cara. Bisa dengan cara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperkuat iman dan Islam kita dengan cara bersedekah. Menguatkan iman Islam kita bisa dengan cara melakukan kebaikan. Sekecil-kecilnya kebaikan itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala terima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita sekecil-kecilnya, kalau itu kebaikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu keburukan, sekecil-kecilnya apa yang kita lakukan dalam keburukan, pasti juga Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya fid dunya wal akhirah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, fa ayyul hijarati afdadu?" Qala an tahjurus su'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Nabi Allah, manakah hijrah yang paling baik? Manakah hijrah yang paling bagus? Manakah hijrah yang paling utama?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hijrah pindah dari sesuatu yang jelek kepada yang baik, begitulah. Hijrah yang baik adalah lari, pindah, pergi, merubah dari sesuatu yang buruk pada sesuatu yang baik. Bibir kita sering berbohong, yuk waktunya berhijrah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka berhijrahlah agar bibir ini menjadi bibir lisan yang jujur. Kalau pendengaran kita sering mendengarkan hal-hal yang haram, menggibah, mempropaganda, memfitnah, omongan-omongan yang jelek yang kita dengar, berhijrahlah telinga kita dari hijrah melakukan, mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau kaki kita masih berjalan pada jalan-jalan yang sesat, waktunya berhijrah. Berhijrahlah, pergilah dari sesuatu tempat, dari tempat yang buruk ke tempat perjalanan yang baik. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, para sahabatku yang aku cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, maukah engkau aku berikan perniagaan yang membuat engkau aman dari azab yang pedih, selamat dari kecelakaan, selamat dari fitnah bala bencana. Apa itu? Tu'minu billahi. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan sungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang aku cintai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wa rasulih. Juga mengikuti perintah-perintah Rasul. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti perintah Rasulullah, tanda kita betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, tidak hanya kita memuliakannya, tapi mengikuti sunnahnya. Tidak kita sekedar mengikuti sunnahnya, tapi juga memuliakannya. Tidak sekedar memuliakannya, tapi juga mengikutinya. Memuliakan beliau kewajiban untuk kita. Mengikuti beliau pun wajib bagi kita. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah. Wa tujahid, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu dan jiwamu. Orang yang berjuang di dunia ini hanya sekedar berjuang untuk dunianya, hanya untuk berjuang untuk kesuksesan pangkatnya, berjuang hanya untuk dirinya, keegoisannya, supaya dibilang mempunyai jabatan tinggi, supaya dibilang dikatakan mempunyai kekayaan menjadi orang yang kaya raya. Hanya berjuang untuk dunia, orang itu sungguh merugi. Justru harta yang kita miliki kita pakai untuk berjuang. Dengan mensedekahkan harta tersebut, itulah tanda berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jiwanya senantiasa dia mendekati masjid Allah. Dia salat berjamaah. Dia tilawah membaca Al-Quranul Karim. Dia berzikir. Itu juga berjuang. Itu juga merupakan pengorbanan, melakukan kedekatan kepada Allah. Tanda manusia itu berjuang dengan imannya. Apalagi perjuangannya dia berikan kepada orang lain. Jamaah sekalian yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul islami khairun? Perbuatan manakah yang tergolong perbuatan yang terbaik dalam Islam? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang tergolong berbuat baik ialah
yang suka memberi makan. Orang yang dikatakan terbaik adalah orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang terbaik adalah orang yang suka mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal ataupun belum. Salam adalah menebarkan kesejahteraan. Salam adalah simbol perdamaian. Orang Islam itu suka perdamaian. Orang Islam itu suka kesejahteraan. Orang Islam itu tidak suka berdebat akhirnya berantem. Orang Islam itu tidak suka berardu argumen akhirnya saling membenci. Orang Islam itu tidak suka main gontok-gontokan. Orang Islam itu tidak suka perang yang menghancurkan, yang membunuh. Orang Islam itu tidak diajarkan untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Justru orang Islam itu oleh Rasulullah SAW diajarkan bagaimana dia bisa membantu orang lain. Islam atau tidak. Yaitu bisa membantu orang lain. Baik orang miskin maupun orang kaya. Dia itu suka menolong orang lain. Baik saudaranya maupun bukan saudaranya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang mampu membahagiakan diri kita di dunia ini sampai ke akhirat? Sekali lagi, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus punya pertanyaan di dalam diri. Apakah kita termasuk orang yang bahagia di dunia sampai kita bahagia di akhirat? Mungkin jamaah sekalian, sahabatku, wabil khusus jamaah yang mengikuti live streaming ini. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bahagia? Apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia? Coba tanyakan dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia? Pasti kebanyakan dari kita akan menjawab, saya tidak bahagia. Saya masih miskin. Saya tidak bahagia, kenapa? Gaji saya masih kecil. Saya tidak bahagia, kenapa? Saya belum bisa punya jabatan ini, punya jabatan itu. Saya belum bisa dikatakan bahagia. Saya masih serba kekurangan. Jamaah sekalian, sahabatku semua yang berbahagia. Kebahagiaan tidak bisa diukur oleh harta. Kebahagiaan tidak bisa diukur oleh jabatan. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan rupa. Mau dia jelek, mau dia ganteng, yang namanya bahagia tetap akan bahagia. Mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, yang namanya bahagia tetap bahagia. Mau orang itu punya jabatan tinggi maupun tidak, yang namanya bahagia ya bahagia. Ternyata kebahagiaan itu kalau dia menjalankan watu jahidu, dia berjuang. Baik dengan hartanya maupun dirinya. Hidup ini perjuangan. Kalau Anda semuanya yang mengikuti acara ini, berjuang dengan diri Anda di dunia ini, Anda sudah bahagia. Perjuangan butuh pengorbanan, ya, itu tanda bahagia. Perjuangan butuh tenaga ekstra, ya, itu tanda bahagia. Perjuangan butuh mengeluarkan harta, ya, itu tanda bahagia. Perjuangan bahkan mengorbankan nyawa, asal satu, perjuangan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan dinilai oleh Allah di dunia wal akhirah dengan kebahagiaan. Apalagi kalau kebahagiaan itu yang diidam-idamkan oleh para nabi, yang diidam-idamkan oleh para wali, yang diidam-idamkan oleh para orang-orang yang soleh, solehat. Apa? Dikala di dunia dia sedang sakaratul maut, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebahagiaan. Dia menuju akhirat. Yang dia idam-idamkan bukan surga saja. Dengan kenikmatan-kenikmatan, tidak.
Dia bahagia suatu saat ketika berada di akhirat. Dia bertemu dengan Sang Pencipta. Dia bertemu dengan yang menciptakan langit bumi, menciptakan segala isinya, yang mematikan dia, yang menghidupkan dia. Dia bahagia. Orang ini sangat bahagia. Maka pertanyaan yang tadi saya lontarkan, apakah kita termasuk orang yang bahagia atau tidak di dunia dan di akhirat? Jawabannya adalah ya. Walau hidup kita serba kekurangan, saya masih bisa sujud kepada Allah, saya masih bisa berdzikrullah, saya masih bisa melakukan ibadah, saya bahagia. Karena saya tahu kekurangan yang saya rasakan hanya sebatas hidup saya. Selebihnya dalam kematian saya adalah bagaimana ibadah yang akan saya persembahkan ke hadirat Allah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang mudah-mudahan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan. Ayul islami khair. Manakah yang tergolong perbuatan agama yang terbaik dalam Islam? Nabi bersabda, orang yang tergolong berbuat ialah yang memberi makan orang yang kelaparan. Dia mampu memberikan, berbagi, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Dia tidak menyangka dirinya atau mempersalahkan dirinya karena miskin lalu tidak berbagi. Bisa berbagi dengan tenaga. Bahkan kata Rasulullah, sedekah senyum pun adalah sedekah. Jangan putus asa wahai sahabatku semua. Dalam keadaan kita diterpa dengan COVID-19, pandemi corona yang luar biasa di negeri kita ini. Optimislah bahwa semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini akan ditarik. Ingat, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu kebahagiaan. Tidak ada satupun pemberian Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan hambanya. Tidak ada. Selagi dia beriman, selagi dia beribadah, selagi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pemberian apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti membahagiakan dirinya. Pasti membuat dia sejahtera. Pasti membuat dia selamat fid dunya wal akhirah. Kematian di dunia hanya sebatas di dunia, sedangkan di akhirat perjalanan kita begitu panjang. Kita butuh amal, butuh sedekah, butuh ongkos untuk pergi dalam perjalanan yang jauh tersebut. Semoga hari ini, di Ramadan ini, kita termasuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak memperoleh ongkos untuk pergi ke negeri akhirat. Memperoleh pahala sehingga suatu saat kita meninggal dunia, kita berada di halte alam barzah, kita berada di halte padang mahsyar, kita berada di halte mizan, kita berada di halte sirat. Semuanya kita bisa jalani, lalui dengan kebahagiaan. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Semua. Ya Allah, astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami. Astaghfirullah. Khilaf kami, kelalaian kami. Ya Allah, Ya Allah, astaghfirullah. dosa kami tidak terhitung. Ya Khilaf kami begitu banyak kepada Engkau. Astagfirullah. Dengan istighfar ini kami memohon kepada Engkau. Allah, Bukakan pintu taubat untuk kami. Firullah. Bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Allah, astagfirullah. Makin hari tubuh ini makin melemah.
Makin hari umur ini makin berkurang. Makin hari pandangan ini makin tidak jelas. Makin hari pendengaran ini makin tidak jelas. Makin hari ya Allah nikmat-nikmat telah Engkau tarik dalam tubuh ini. Maka ya Allah, dengan istighfar ini kami memohon kepada Engkau, jadikan kami hamba-Mu ya Allah, yang Kau ampuni dari segala dosa-dosa kami. Kau ampuni dari segala khilaf-khilaf kami. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Semua. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Semua. Ya Allah, Ya Allah, ampuni kami. Dosa kami, khilaf kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik masa lalu maupun masa akan datang. Memohon karunia-Mu ya Allah, karunia-Mu yang amat besar, yaitu ya Allah ampunan-Mu. Ampunan-Mu yang kami harap ya Allah. Ampunan-Mu ya Allah yang kami tunggu ya Allah. Karena cepat atau lambat pasti kami akan meninggal dunia. Cepat atau lambat ya Allah, suatu saat tubuh ini sebagaimana hamba-Mu yang lain akan meninggalkan dunia ini, akan hancur luluh di bumi-Mu ya Allah. Maka dengan istighfar ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami meminta kepada Engkau ya Allah, di bulan suci-Mu ya Allah, kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullah. 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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengistiqamahkan dirinya untuk membaca istighfar 70 kali, bahkan bisa 100 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, tidak pernah dari lahir beliau, remaja beliau, sampai beliau diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dosa, melakukan khilaf dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap membaca istighfar. Ini contoh buat kita. Lihat diri kita. Apakah kita orang suci? Apa dikarenakan kita seorang ustadz? Apakah dikarenakan kita seorang kiai, seorang ulama, lalu kita menganggap diri kita tidak ada dosa? Boleh jadi dosa kita lebih banyak. Apakah Anda sebagai kaum ummahat tidak banyak dosa? Karena Anda memasak, karena Anda di rumah, karena Anda mencuci, karena Anda melayani suami, terus tidak ada dosa? Tidak, wahai ummahat, dosa tetap ada. Apakah Anda, wahai laki-laki, wahai ayah, yang bekerja keluar, mencari nafkah, yang begitu besar pahalanya, tidak ada dosa?
Karena apa yang Anda pikul dalam beban hidup Anda untuk orang lain, untuk istri dan anak, itu pahala. Terus Anda mengatakan tidak ada dosa. Tidak. Kita semua punya dosa. Bahkan dosa kita tidak terhitung. Bahkan dosa kita tidak terhitung. Maka ketika kita punya dosa, apa yang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah istighfar. Kita mohon dengan istighfar ini, Allah ampuni dosa kita. Allah jadikan hamba yang mendapatkan pintu taubat dari Allah. Jangan sampai kita menyesal suatu saat. Ketika umur sudah diambil oleh Allah. Ketika kita berada di dalam sakaratul maut. Baru kita meminta ampun kepada Allah. Selagi kita sehat. Banyaklah istighfar meminta ampun kepada Allah. Selagi kita berjaya. Banyaklah istighfar meminta ampun kepada Allah. Selagi kita dalam keadaan hidup, maka istighfarlah. Dengan istighfar, insya Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, khususnya para pemirsa live streaming Al-Waqiah Center Zikir Online ini. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk menjalankan Ramadan ini sampai selesai berada di hari raya Idul Fitri. Walaupun kita dalam keadaan pandemi ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan pahala tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan mengangkat dua tangan kita. Kita mohon di majlis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa kita. Dikabulkan segala doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bariu ya Musawwir, ya Ghafaru ya Qaharu ya Wahhabu ya Razzaku ya Fattah ya Alim. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Kabulkanlah segala doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doa kami. Hajat kami, niat kami ya Allah. Yang sakit kau angkat penyakitnya. Yang sedang sempit rezeki kau lapangkan rezekinya. Yang dalam keadaan terpuruk kau angkat derajatnya. Yang bermasalah kau selesaikan masalahnya. Yang sakit ya Allah, khususnya sakit dari dalam wabah corona ini, COVID-19, Engkau memberikan kesembuhan ya Allah. Pun yang belum kena ya Allah, jangan lindungi mereka ya Allah. Allahumma dafa'anal gala wal bala wal waba wa qarana ya Allah, wal fahsya wal munkar was suyufa mukhtalifata wasyadaida wal mihana ma daraba ladina khassa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummil wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, majlis zikir online Al-Waqiah Center telah berakhir. Insyaallah kita akan bertemu kembali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah walaupun kita berpisah kita saling mendoakan. Ketika kita bertemu, saling baik sangka. Al-Waqiah Center Abi Najwa memohon maaf, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.